Semua agama itu Islam. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Senang sekali ya kembali bisa berjumpa dengan teman-teman di minggu ini dalam program kajian Suara Kebenaran. Ada hal-hal menarik yang memang perlu untuk kita angkat dan tanggapi ya, berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang kontradiksi antara satu pernyataan yang lain dengan pernyataan yang lain lagi oleh kelompok-kelompok sebelah. Kali ini ada satu hal yang menarik buat saya untuk ditanggapi, yang meskipun pertanyaannya masih perlu nggak ditanggapi sih pernyataan ini. Karena kenapa? Karena sudah berkali-kali kita tanggapi dan jelaskan, tapi ya mereka masih menganggap pernyataan dan apa yang mereka pikirkan itu benar. Nah, ini muncul dari seorang ustadz ya, menyatakan sesuatu hal yang perlu untuk kita berikan komentar dan tanggapan. Coba kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh ustadz ini. Semua agama itu Islam. Serius. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu seorang Muslim. Ya. Karena kalau agama mereka itu bukan Islam, pertanyaannya berarti Tuhan nggak konsisten dong. Ya. Menciptakan banyak agama. Ya. Bukti bahwa Tuhan konsisten dalam Islam dari awal sampai akhir, agama itu satu, Islam. Hanya bedanya Agama itu apa? satu, Islam. Oke. Nggak ada agama lain. Nggak ada agama lain. Oke. Jadi agama lain itu muncul sebelum Islam sesuai dengan untuk kaumnya masing-masing dan di kondisi tertentu. Disempurnakan di Islam sebagai rahmatan lil alamin untuk sepanjang zaman dan semua kaum. Makanya kita meyakini dalam Quran itu semua nabi menyebut dirinya Muslim. Sholat juga. Tadi kan saya bilang masih perlu nggak ya ditanggapi pernyataan dari Ustadz Jafar ini ya. Semua agama itu Islam. Jadi agama itu menurut dia di dunia ini hanya satu, yaitu Islam. Apapun itulah, ada Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, atau kepercayaan apapun, menurut dia semuanya itu Islam. Makanya saya bilang tadi masih perlu nggak sih ditanggapi untuk pernyataan ini. Saya tuh sebetulnya bukan kadang-kadang ya, tapi suka bingung gitu dengan pernyataan mereka. Kenapa? Karena begini teman-teman. Kebingungan saya itu ada dua alasan. Yang pertama, apakah saya atau katakanlah teman-teman yang lain, apologet yang lain, atau di luar apologet, katakanlah yang mengerti tentang sejarah agama, apakah kami ini kurang jelas menjelaskan sejarah tentang agama-agama di dunia ini? Dijelaskan berdasarkan tahun berdirinya, kemudian dalam konteks pelajaran atau pengajaran-pengajaran di dalamnya, berdirinya kapan dan sebagainya, apakah kurang jelas begitu? Itu kan pertanyaannya. Sehingga mereka tidak mampu untuk menangkapnya. Itu yang pertama. Yang kedua, atau apakah mereka itu tidak mau menerima atau menutup diri gitu ya? Atau memang kurang pintar untuk memahami tentang sejarah tentang agama. Itu yang membuat saya bingung. Sampai terus mengklaim bahwa ya agama itu cuma satu, Islam doang gitu, Muslim. Nah, tapi saya coba untuk masuk pada konteks berpikirnya mereka gitu. Terutama untuk Ustadz Jafar ini ya. Dia mengatakan bahwa sebelum Islam itu ada agama-agama yang lain. Yang pertama dulu dia mengatakan begini, kalau agama itu banyak,
maka Allah itu tidak konsisten. Karena menurut dia, agama yang dibuat oleh Allah, yang dibentuk oleh Allah itu sendiri adalah agama Islam. Bukan yang lain, menurut pandangan dia. Makanya dia mengatakan, kalau misalkan ada agama lain, Tuhan itu tidak konsisten. Nah, lalu dia mengatakan, karena Allah konsisten, maka sebelum Islam ada agama-agama lain menurut kaum, suku, dan budaya, kemudian ditutup dengan agama Islam, dialah yang menyempurnakan semua. Kita berpikir dua hal yang sebetulnya dia mendudukkan pada pemikiran yang kontradiksi. Dia mengatakan bahwa agama Islam itu sudah ada sebelum agama lain ada. Bahkan nabi-nabi mengaku diri mereka itu Islam. Menurut dia, nabi-nabi. Kalau dia cuma bilang nabi, merujuk pada nabi yang mereka percayai, boleh saja. Tapi ketika dia mengatakan nabi-nabi mengakui mereka Islam, pernyataan itu dari mana dasarnya? Ya kan, saya tidak perlu menunjukkan fakta, tulisan kepada teman-teman, data-data yang konkret tentang bagian ini. Nggak perlu, kita berpikir secara logik aja. Dari mana dia menemukan data bahwa semua nabi mengaku Islam? Dari mana datanya? Gitu. Ya kan? Di Kristen itu, dalam kepercayaan Kristen, dalam Alkitab orang Kristen yang mencatat sejarah tentang nabi-nabi, nabi-nabinya Israel, ya kan, mulai dari Nabi Musa. Kalau kami Nabi Musa ya, bukan Abraham atau Adam, bukan. Kami dari Nabi Musa sampai banyak nabi itu tidak ada satupun dari mereka yang menyatakan diri mereka itu beragama apa. Jangankan bilang agama Islam, agama Yahudi pun mereka tidak mengatakan saya agama Yahudi. Kenapa? Karena sebetulnya itu sudah melekat pada diri mereka secara otomatis menurut budaya dan kepercayaan mereka. Mereka adalah aliran Yudaisme, aliran Yahudi, maka pasti melekat pada mereka. Mereka nabi orang Yahudi, begitu. Ya kan? Jadi dari mana pernyataan dia mengatakan nabi-nabi ini mengaku mereka Islam? Kemudian yang kedua, dia mengatakan kalau justru itu karena Allah konsisten, maka dia menghadirkan Islam yang terakhir untuk menyempurnakan. Sementara dia mengatakan bahwa Islam sudah ada sebelum agama itu ada. Jadi bagaimana mungkin dia sudah ada tapi baru dimunculkan terakhir, padahal sudah ada? Itu kan logika berpikir yang sebetulnya, kalau saya begini, kalau perkataan ini disampaikan oleh Onet yang lawan ngobrolnya, secara pendidikan, pengetahuan sejarah, agamanya masih sangat TK, saya ya aja lah ya, namanya orang bodoh gitu. Tapi ini disampaikan oleh orang sekelas Ustadz ini gitu loh. Jadi bagaimana dia mau mengatakan sudah ada dan bahkan semuanya Islam, tapi padahal dia baru dimunculkan terakhir. Bahkan jaraknya 600 tahun setelah Kristen itu ada. Itu bagaimana cara berpikirnya gitu. Kalau misalkan begini teman-teman. Misalkan begini, dia berpikir secara konsep. Islam itu kan maksudnya berserah diri kepada Tuhan. Pengertian itu kan berserah diri. Sehingga rujukan itu yang menjadi dasar pemikiran dia bahwa yang namanya semua orang yang berserah diri berarti beragama Islam. Kan begitu ya. Pikiran dia gitu. Kan istilah itu muncul setelah istilah-istilah berserah diri itu sudah muncul pada kitab-kitab sebelum Al-Quran ada. Kitab orang Yahudi, ya kan, Alkitabnya orang Kristen. Kata berserah diri itu sudah ratusan
ayat yang dicatat di dalam Alkitab yang berbicara tentang berserah diri kepada Tuhan. Jadi kalau cuma diambil dari istilah berserah diri, lalu itu dipakai sebagai sebuah landasan berpikir bahwa dia sudah ada, Islam sudah ada, saya pikir itu kekeliruan yang sangat konyol buat saya gitu loh. Sangat konyol. Karena istilah-istilah itu sudah muncul sebelum Islam ini ada, lahir, datang. Istilah-istilah tadi sudah muncul ribuan tahun sebelumnya. Seharusnya Yahudi yang mengklaim semua agama di dunia ini adalah agama Yahudi. Harusnya. Kenapa? Dari sejarah nabi-nabi, kitab, pengakuan Allah terhadap mereka, kemudian konsep-konsepnya, istilah-istilah itu sudah ada di mereka. Seharusnya mereka yang mengklaim semua di dunia ini Yahudi. Harusnya. Ya kan? Harusnya begitu. Nah ini yang membuat saya kadang-kadang terganggu juga logika berpikirnya kalau dia menyebutkan hal semacam ini. Gitu. Ya, tapi ya saya bilang tadi kan masih perlu ditanggapi enggak? Perlu ditanggapi dan kita buka terus dan sampaikan terus tentang baik sejarah berdirinya dan istilah-istilah di dalamnya. Jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh Ustadz Jafar ini sesuatu hal yang tidak pantas untuk dijadikan landasan berpikir dalam konteks keagamaan di dunia ini. Itu saja teman-teman yang menjadi komentar saya pada video ini. Dan saya berharap ini menambah pengetahuan buat kita semua di dalam kita menanggapi segala sesuatu fenomena yang terjadi hari-hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa tetap nonton, kemudian like, komen, dan subscribe. Sharekan video ini kepada teman-teman yang lain sebanyak-banyaknya. Kita ketemu kembali pada video berikutnya. God bless you.